Di mana-mana, di musola, di fasum, di langgar, di masjid, bahkan di rumah-rumah, semua orang sudah melaksanakan sambutan Ramadan itu dengan mengundang orang, ngaji yasin, baca tahlil, kemudian santunan anak yatim, dan kadang disebut, ditulis namanya tarhib Ramadan. Bahkan nanti ada taklik akbar, UAS itu di Ibnu Sina, tarhib Ramadan. Banyak orang tak paham tarhib itu apa. Tarhib itu bahasa Arab. Sekarang kan di Indonesia ini banyak sudah diambil dari bahasa Arab sama dengan kitab. Kitab ini kan sebenarnya bahasa Arab. Kitabun, satu kitab. Banyak kitab, kutubun. Kitab suci. Sebenarnya kalau diartikan buku suci. Tarhib itu apa? Diambil asal mula katanya secara etimologi, rahibah yarhabu, rahban wa marhaban. Oh, tarhib ternyata marhaban. Nah, tapi kalau diambil dari kalimat asalnya fi'il madinya rahibah. Apa artinya rahibah? Yarhabu rahban wa marhaban. Marhaban bihudurikum. Welcome to my house. Welcome to Batam. Nah, kalau bahasa kampung saya welcome, kan gitu Pak Heru. Kalau bahasa Raja Salman, marhaban. Marhaban itu artinya keadaan suatu hati yang lapang, yang senang karena kedatangan tamu. Senang hati saya karena kamu datang, tapi disimpulkan artinya selamat datang. Lalu kalau tarhib itu masdar, tarhiban. Diambil kata asalnya itu rohabah, ditasdid. Yang kalau marhaban itu rohibah, kalau tarhib rohabah, ditasdid. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, rohaba yurohibu tarhiban. Berarti kalau ditasdid menguatkan, ada upaya, ada usaha orang hatinya lapang dengan kedatangan tamu itu. Jadi tarhib Ramadan, usaha kemudian effort yang ada dalam hati kita menyambut bulan Ramadan dengan senang hati, dengan gembira, dengan bahagia, dengan luas hatinya. Luas hati itu maksudnya apa? Apapun yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan, kita sudah senang. Terserah Allah mau menyuruh aku nanti bulan Ramadan tak boleh berbicara yang tidak baik, saya siap melaksanakan. Makanya disampaikan oleh hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, karena hanya mengharap ridho Allah dan menghitung banyaknya dosa, ihtisab, dihitung-hitung dosa kita, maka diampuni dosa-dosa kita, tidak hanya hari ini, tapi dosa yang lalu, 1 tahun yang lalu, diampuni oleh Allah. Begitu kalau kita lapang hati. Maka sebagai orang yang beriman, sering kajian subuh, sering sholat berjemaah, mestinya harus bangga dan senang, luas hatinya menunggu datangnya bulan Ramadan. Lalu kalau ditanya apa persiapan kelapangan hati itu apa? Pasrah dan tawakal sebelum Ramadan kepada Allah itu apa? Yang pertama tentu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Sebelum Ramadan kita betul-betul perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mungkin sejak sebelum Ramadan, sebelum Sya'ban ini kita sudah jauh dari Allah. Memang sholat, tapi sholatnya jarang khusyuk. Allahu Akbar, kunci di mana? Allahu Akbar, nanti mau kena goyah. Dari mulai takbir sampai assalamualaikum, sholat duhur apa sholat asar? Masih mending. Kadang ada sholat Allahu Akbar sudah tidak tahan dari rakaat pertama asik namun kentut aja, tapi ditahan betul-betul. Ketika sujud puas langsung rakaat yang keempat. Begitu setan itu menggoda manusia ketika sholat. Pak Ustadz kok tahu? Saya ngalamin juga masalahnya. Bukan karena buat-buat saja, tapi memang seperti itu. Memang tidak diganggu. Janganlah kau sholat. Tidak seperti itu setan kalau ganggu orang yang sudah istiqomah. Tapi diganggu ketika sholat. Rakaat kedua sudah hilang kemana? Entah apa yang dibaca.